dikembangkan oleh Donald Lambert dan ditampilkan di majalah Commodities pada tahun 1980. Commodity Channel Index atau indikator CCI atau CCI adalah indikator serbaguna yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren baru dalam kondisi ekstrim. Untuk informasi rekan-rekan, indikator CCI atau CCI ini terlihat di layar Anda saat ini di jendela bagian bawah. Ya, di sana ada tulisan CCI. Perhatikan garis yang mirip dengan stokastik ini adalah indikator CCI, ya. Dan perhatikan juga di sana ada angka 100, ada angka minus 100 dengan garis-garisnya. Ada juga garis tengah di garis 0, ya. Perhatikan baik-baik. Di penjelasan ini nanti perhatikan terus gambar ini sambil mendengarkan penjelasan yang diberikan. Lambert, pencipta atau penemu indikator CCI ini, pada awalnya mengembangkan CCI ini untuk mengidentifikasi perputaran siklis dalam komoditas. Namun indikator tersebut dapat berhasil kemudian diterapkan pada indeks, pada ETF, pada saham, dan securities yang lainnya. Secara umum, CCI mengukur level harga saat ini relatif terhadap level harga rata-rata selama periode waktu tertentu. CCI relatif tinggi ketika harga jauh di atas rata-ratanya, tetapi relatif rendah ketika harga jauh di bawah rata-ratanya. Dengan cara ini, CCI dapat digunakan untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold. CCI mengukur perbedaan antara perubahan harga security dan perubahan harga rata-ratanya. Pembacaan positif yang tinggi menunjukkan bahwa harga jauh di atas rata-rata, yang menunjukkan kekuatan. Pembacaan negatif yang rendah menunjukkan bahwa harga jauh di bawah rata-ratanya, yang menunjukkan pelemahan. Commodity Channel Index atau CCI ini dapat digunakan sebagai indikator tambahan atau indikator utama. Sebagai indikator tambahan, misalnya lonjakan di atas plus 100 mencerminkan pergerakan harga yang kuat yang dapat menandakan dimulainya tren naik. Sebenarnya seperti itu. Terjun di bawah minus 100 mencerminkan aksi harga atau pergerakan harga yang mengalami pelemahan yang dapat menandakan dimulainya sebuah tren turun. Sebagai indikator utama, chartist dapat mencari kondisi overbought dan oversold yang dapat memberi tanda pembalikan. Demikian pula divergensi bullish dan divergensi bearish dapat digunakan juga untuk mendeteksi pergeseran momentum awal dan mengantisipasi pembalikan tren. Seperti disebutkan pada penjelasan pada video sebelumnya, sebagian besar pergerakan indikator CCI terjadi antara minus 100 dan plus 100. Perhatikan gambar di layar baik-baik. Pergerakan yang melebihi kisaran ini menunjukkan kekuatan atau kelemahan yang tidak biasa yang dapat menandakan pergerakan yang kemudian berkelanjutan. Pikirkan bahwa level ini, yaitu plus 100 dan minus 100 ini, sebagai filter bullish atau bearish. Secara teknis, CCI menyukai tren bullish saat positif dan tren bearish saat negatif. Namun, menggunakan persilangan garis nol sederhana dapat menghasilkan banyak whipsaw atau tipuan. Meskipun titik masuk akan lebih terlambat, membutuhkan pergerakan di atas
plus 100 dulu untuk sinyal bullish. Dan pergerakan di bawah minus 100 untuk sinyal bearish. Ini agar mengurangi whipsaw atau tipuan. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh saham yang dianalisis menggunakan indikator CCI yang settingnya 20 hari. Perhatikan baik-baik, perhatikan yang ada garis putus-putus warna merah dan hijau yang vertikal itu. Perhatikan ada sinyal yang berjumlah 4 dalam periode 7 bulan ini yang ada di layar ini. Dan itu ditunjukkan pada garis vertikal putus-putus itu, baik warna hijau dan warna merah. Saham terlihat menemui titik puncaknya yang pertama pada 11 Januari, lalu turun lagi. Perhatikan, di sini 11 Januari, lalu kemudian turun lagi. CCI bergerak di bawah minus 100 ya, pada 22 Januari, di sini, perhatikan. Yaitu 8 hari kemudian, ya, 8 hari setelah puncak ini tadi. Ini menandakan dimulainya sebuah perpanjangan pergerakan, dalam hal ini ke bawah. Perhatikan, saham mencapai titik terendah pada 8 Februari. Dan kemudian CCI bergerak lagi di atas plus 100 pada 17 Februari. Ya, di sini. Perhatikan garis putus-putus warna hijau yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini. Ini menandai dimulainya kenaikan yang berkelanjutan. Perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Indikator CCI tidak menangkap bagian atas atau bawah yang tepat, tetapi dapat membantu menyaring pergerakan yang tidak signifikan dan fokus pada tren yang lebih besar. Indikator CCI memicu sinyal bullish ketika saham di layar ini melonjak di atas angka atau harga 60 pada bulan Juni. Perhatikan garis putus-putus hijau yang sebelah kanan ini, yang vertikal ini. Beberapa trader mungkin ini dianggap sebagai overbought, yaitu saham memasuki zona overbought, dan rasio reward to risk tidak menguntungkan pada level ini. Dengan sinyal bullish yang berlaku, fokus akan berada pada pengaturan bullish atau setting bullish dengan rasio reward to risk yang baik. Perhatikan bahwa saham ini kemudian menelusuri kembali atau retrace ya sebesar 62%. Perhatikan dari kenaikan sebelumnya dan kemudian membentuk pola falling flag. Perhatikan garis putus-putus warna pink ini. Ini terjadi di akhir Juni ya. Perhatikan penggunaan Fibonacci retracement ini juga. Lonjakan selanjutnya atau breakout selanjutnya di atas garis tren bendera atau tren falling flag ini kemudian memberikan sinyal bullish lainnya dengan CCI masih dalam mode bullish ya. Perhatikan. Mengidentifikasi level overbought dan oversold dapat menjadi rumit dengan menggunakan indikator CCI ini atau bahkan osilator momentum yang lainnya. Pertama, ada yang perlu dicatat. CCI adalah osilator yang tidak terikat. Secara teoritis, tidak ada batas atas atau bawah. Hal ini membuat penilaian overbought atau oversold menjadi subjektif. Lalu catatan yang kedua, securities termasuk saham, komoditi, dan lain sebagainya
dapat terus bergerak lebih tinggi setelah indikator menjadi overbought. Demikian pula securities dapat terus bergerak lebih rendah setelah indikator menjadi oversold. Definisi overbought dan oversold bervariasi untuk indikator Commodity Channel Index atau CCI ini. Plus minus 100 bisa berfungsi sebagai penanda rentang perdagangan, tetapi level yang lebih ekstrim diperlukan untuk situasi yang lain. Plus minus 200 adalah level yang jauh lebih sulit untuk dijangkau dan lebih mewakili kondisi ekstrim yang sebenarnya. Pemilihan level overbought atau oversold juga bergantung pada volatilitas securities yang mendasarinya. Rentang CCI untuk ETF index seperti SPY biasanya lebih kecil daripada kebanyakan saham, contohnya Google. Grafik di layar ini menunjukkan sebuah sahamnya Google, dengan indikator CCI dengan setting 20. Perhatikan garis horizontal plus minus 200 ditambahkan menggunakan opsi indikator lanjutan ya. Jadi ada opsi lanjutan untuk menambahkan garis plus minus 200 ini. Dari awal Februari hingga awal Oktober 2010, perhatikan, Google melampaui plus minus 200 setidaknya 5 kali. Ya, silakan perhatikan gambar di layar baik-baik. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan saat CCI bergerak kembali di bawah plus 200. Dan garis putus-putus berwarna hijau menunjukkan saat CCI bergerak kembali di atas minus 200. Perhatikan baik-baik. Penting untuk menunggu persilangan ini untuk mengurangi whipsaw atau tipuan jika tren berlanjut. Sistem seperti ini memang tidak mudah. Perhatikan bagaimana Google terus bergerak lebih tinggi bahkan setelah CCI menjadi overbought pada pertengahan September dan bergerak di bawah minus 200. Divergensi memberi sinyal titik pembalikan potensial ketika momentum arah tidak mengkonfirmasi harga. Divergensi bullish terjadi ketika pergerakan harga sebuah saham membentuk lower low dan indikator CCI membentuk higher low yang menunjukkan berkurangnya momentum penurunan. Divergensi bearish terbentuk ketika pergerakan harga sebuah saham mencatat level high yang lebih tinggi dan CCI membentuk level high yang lebih rendah. Level high ini adalah level titik tertinggi, yang mana ini menunjukkan berkurangnya momentum kenaikan. Sebelum terlalu bersemangat tentang divergensi sebagai indikator pembalikan yang bagus, perhatikan bahwa divergensi bisa menyesatkan dalam tren yang kuat. Tren naik yang kuat dapat menunjukkan banyak divergensi bearish sebelum puncak benar-benar terwujud. Sebaliknya, divergensi bullish sering muncul dalam tren turun yang diperpanjang. Konfirmasi memegang kunci penting dalam trading menggunakan strategi divergensi. Ketika divergensi mencerminkan perubahan momentum yang dapat menandakan pembalikan tren, seorang chartis harus menetapkan titik konfirmasi untuk indikator CCI dan atau grafik harga. Divergensi bearish dapat dikonfirmasi dengan breakout di bawah 0, penembusan di bawah angka 0 pada indikator CCI, atau penembusan support pada grafik harga. Sebaliknya, divergensi bullish
dapat dikonfirmasi dengan penembusan indikator CCI di atas 0 atau penembusan resistance pada grafik harga. Grafik di layar ini menunjukkan sebuah saham dengan CCI yang disetting 40 hari. Jangka waktu ini lebih lama ya, 40 versus 20 yang biasa kita gunakan. Ini digunakan untuk mengurangi volatilitas. Ada 3 divergensi yang cukup besar selama periode 7 bulan. Perhatikan gambar di layar baik-baik. Yang mana 3 divergensi dalam periode 7 bulan ini sebenarnya cukup banyak karena mengingat waktu hanya 7 bulan. Pertama, perhatikan, saham melesat ke level tertinggi baru di awal bulan Mei. Perhatikan bulan Mei yang mana? Tetapi kemudian indikator CCI gagal melampaui level tertinggi bulan Maret. Perhatikan CCI pada bulan Maret. Dan membentuk divergensi bearish. Seperti terlihat di layar, ada tulisan divergensi bearish. Bentuknya seperti itu secara visual. Breakout di bawah support pada grafik harga dan pergerakan CCI ke wilayah negatif mengkonfirmasi divergensi ini beberapa hari kemudian. Perhatikan garis putus-putus warna merah yang vertikal yang sebelah kiri. Bisa dipahami? Lalu catatan kedua, divergensi bullish. Terkait dengan divergensi bullish ini, yang di layar ini terbentuk pada awal bulan Juli saat saham bergerak ke lower low, namun indikator CCI membentuk justru higher low. Perhatikan gambar di layar. Divergensi ini mengkonfirmasi atau dikonfirmasi dengan penembusan CCI ke wilayah positif. Perhatikan gambar di layar, garis putus-putus warna hijau yang vertikal. Di sana ada konfirmasi. Perhatikan juga bahwa saham tersebut mengisi gap pada akhir bulan Juni dengan lonjakan di awal bulan Juli. Perhatikan baik-baik. Lalu catatan ketiga, divergensi bearish terbentuk pada awal September, ya, terjadi di awal September dan kemudian terkonfirmasi ketika CCI turun ke teritori negatif. Perhatikan garis vertikal warna merah, garis putus-putus yang paling kanan. Meskipun ada konfirmasi indikator CCI, ternyata harga tidak pernah menembus support dan divergensi tidak menghasilkan pembalikan tren. Tidak semua divergensi menghasilkan sinyal yang baik. Dan seperti dengan indikator yang lain, sebaiknya rekan-rekan menggabungkan indikator CCI ini dengan analisis yang lain, analisis teknikal dasar maupun analisis menggunakan indikator yang lain atau pola-pola chart tertentu.